Selamat pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntan. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, pengendalian getaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah Anda menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Finki Ramadhani, mahasiswi S1 Akuntansi Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang opini audit laporan keuangan. Tetapi sebelumnya perlu kita ketahui mengapa sih perusahaan itu membutuhkan jasa auditor dalam kegiatan perusahaannya, khususnya dalam laporan keuangannya. Jadi, audit laporan keuangan ini penting dilakukan karena yang pertama yaitu adanya oknum-oknum tertentu yang dapat melakukan atau membuat transaksi fiktif yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, audit laporan keuangan diperlukan karena adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan antara pembuat laporan keuangan atau accounting dengan stakeholder. Dan yang ketiga, apabila perusahaan ingin mengajukan kredit atau investasi, para investor maupun kreditor mengandalkan laporan keuangan yang valid untuk memutuskan pemberian pinjaman atau investasi. Yang keempat, selain itu dengan dipublikasikannya laporan keuangan yang telah diaudit, maka semakin banyak calon-calon investor yang semakin yakin dengan kualitas laporan keuangan dan dapat dijadikan sebagai lahan untuk investasi. Dan yang kelima, ketika stakeholder ingin memeriksa laporan keuangan untuk dapat memastikan kesesuaiannya dengan informasi yang sebenarnya, stakeholder memiliki akses yang terbatas karena adanya kendala waktu, ketelitian, dan juga tenaga, sehingga dibutuhkanlah seorang auditor. Selanjutnya kita langsung menuju ke topik utama pembahasan kita kali ini, yaitu opini audit laporan keuangan. Jadi ada 5 tipe opini auditor dalam laporan keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Dan yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang keempat, opini tidak wajar. Dan yang kelima, pernyataan tidak menyatakan pendapat. Tipe opini yang pertama yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan apabila yang pertama,
adanya ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. Yang kedua, yaitu auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Untuk selanjutnya yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Opini ini disampaikan dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan ini adalah sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya, dan tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK atau standar akuntansi keuangan, dan adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Yang selanjutnya yaitu ada opini tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia mesti atau wajib menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya, meliputi semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas jika secara praktis untuk dilaksanakan. Tipe selanjutnya yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat apabila ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor wajib memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan mengenai materi opini audit laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit